gagal kedua. Pelajaran kedua yang kita bisa dapat dari kegagalan seorang Yudas adalah Yudas ini dia orang yang keras hati. Dia punya hati yang keras. Karena itu dia tidak pernah mengizinkan firman Tuhan untuk merubah hidup dia. Sebenarnya dengan 3 tahun dekat sama Yesus, dia lihat mujizat, dia dengar, karena dia dekat Tuhan, dia orang kepercayaan. Itu artinya apa? Kemanapun Yesus pelayanan, dia selalu ada, dia selalu dekat. Tapi saudara lihat apa yang terjadi? Walaupun dia selalu kemana-mana bersama Yesus, dia selalu dengar pengajaran Yesus, dia bahkan selalu lihat mujizat yang Yesus buat. Tapi kalau kita baca teks Alkitab mencatat, dia tetap punya hati yang keras, tidak mau izinkan hatinya dirubah oleh firman Tuhan yang dia dengar, oleh pesan Tuhan yang dia dengar. Saudara bisa bayangkan, orang ini hari-hari tidak baca Alkitab, dia dengar langsung pengajaran Yesus, tapi tidak pernah merubah hatinya. Hati kita milik kita, Tuhan tidak bisa kendalikan, yang bisa kendalikan cuma kita. Tapi Tuhan hanya memberikan firman untuk mempengaruhi kita, mempengaruhi hati kita untuk kita berubah seturut kehendak dan rencana Tuhan. Tapi Yudas tidak itu. Saudara kalau ingat ya, sebelum kejadian pengkhianatan, Tuhan tegur dia 2 kali. Tuhan kasih ingat dia 2 kali. Jelas Tuhan bilang dalam Yohanes pasal 6, ayat 70, firman Tuhan bilang, bukankah aku sendiri, ya ini Tuhan bicara kepada seluruh murid, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Tuhan tegas loh ngomong, saya pilih kalian 12, tapi salah satu dari kalian pasti iblis. Tapi itu pun diabaikan. Kemudian kalau kita baca pasal 26 dalam Matius, Tuhan bilang apa? Ini perkataan itu tadi sebelum Yudas mengkhianati Yesus. Lalu hampir menjelang pengkhianatan Yesus, Yesus bicara lagi, tapi khusus untuk mereka juga murid-murid. Tuhan bilang apa? Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Setelah itu Yudas sendiri menjawab, ini Yudas yang ngomong, katanya bukan aku ya Rabi. Lalu dan Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Jadi sebelum dia mengkhianati Yesus, Tuhan tuh udah tahu. Tuhan bilang apa? Sesungguhnya di antara kamu ada yang pasti serahin saya, ada yang mengkhianati saya. Tapi Yudas seperti itu dan dia bilang apa? Bukan saya Rabi. Jadi Tuhan sebenarnya kasih ingat 2 kali loh. Tapi ternyata dia tetap bersikeras hati, hatinya tidak mau berubah. Saudara, hati kita milik kita. Kita yang bisa atur hidup. Segala keputusan kita, apapun itu, sumbernya dari hati. Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kita itu cerminan dari hati kita. Semua keputusan-keputusan kita, baik buruknya itu tercermin. Itu cerminan dari hati kita. Apa yang ada di hati kita pasti terekspos keluar melalui apa? Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, termasuk keputusan-keputusan apapun yang kita ambil. Terhadap apa saja. Terhadap orang atau terhadap dunia, terhadap materi, terhadap apa saja, respon kita terhadap apapun dari luar kita, itu juga ditentukan oleh hati kita. Kalau hati kita udah keras, kita akan sulit menerima yang baik. Kalau hati kita udah nggak mau, kita pasti nggak mau. Tapi kalau kita buka hati mengizinkan Roh Kudus turun tinggal di sini, firman Tuhan penuhi di sini, kita akan bisa lakukan yang terbaik, berkenan kepada Tuhan. Nah, Yudas 3 tahun bersama Yesus tidak bisa membuka hatinya sungguh-sungguh. Dia tetap bersikeras hati, hatinya tetap keras, sehingga tidak beri kesempatan firman Tuhan mengubah dia. Karena itu, akhirnya apa? Ketamakan menghancurkan dia. Dia tamak, dia punya ambisi lebih dari sekedar dapat kepercayaan, tapi dia mau kepercayaan itu bisa menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dia. Akhirnya dia tamak, dia korupsi. Tapi bukan itu sebenarnya yang bikin dia mengkhianati Yesus. Tapi yang bikin dia mengkhianati Yesus apa? Setiap kali ditegur Tuhan, ini orang nggak mau dengar. Hatinya tetap tertutup, dia nggak mau. Tuhan tegur 2 kali sebelum kejadian pengkhianatan, tapi sama aja. Jadi saudara, hati-hati. Firman Tuhan itu pelita buat kaki, terang buat jalan. Tuntunan utama hidup kita cuma firman Tuhan. Alkitab bilang, permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Kita bisa kuat, kita bisa jalan untuk menyenangkan Tuhan hanya mungkin kalau tuntunan kita adalah firman Tuhan, penuntun kita adalah firman Tuhan. Karena itu jangan bersikeras hati, berikan hati yang lembut untuk selalu mau ditegur, diajar, dibimbing oleh firman Tuhan. Lalu yang ketiga,